aja. Halo kayak, semuanya. Halo. Ini ngomong apaan nih? Kita lagi di Lu yang ada harus pakai skrip. Taman Gunung Mas. Ya. Kita lagi di Gunung Mas, lagi jalan-jalan nih sama teman-teman yang juga penerima Fulbright. Ayo ikutin jalan-jalan kita dan nanti bakal ada sharing-sharing juga dari prinsipal kandidat Fulbright dan juga tips-tips mengenai beasiswa. Halo semuanya, kita sekarang lagi di Taman Begonia dan saya bersama teman saya Dini dan Kak Budi. Kita akan melanjutkan apa yang kita bicarakan tadi mengenai Fulbright. Stay tune ya. Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Yeay! Awkward. Oke, jadi untuk hari ini ini adalah video spesial. Jadi biasanya saya upload video tentang kuliah. Nah, kebetulan kita bertiga, saya, siapa namanya? Iin Dan Dini, kita bertiga adalah apa ya? Grantee atau masih principal candidate? Udah. Belum kuliah kan? ya. Jadi kita bisa katakan bahwa kita adalah Awardee. Oh, awardee, ya, Masih betul. awardee karena belum benar-benar dapat grantnya, belum dapat duitnya gitu Ya, guys. betul. Jadi kita awardee dari salah satu beasiswa Amerika yaitu Fulbright. Paling keren. Nah, untuk video kali ini nanti teman-teman saya Dini dan Iin akan sharing tentang pengalamannya mendapatkan beasiswa Fulbright. Nanti ada beberapa pertanyaan dari saya. Kemudian mudah-mudahan hasil sharing dari Iin dan Dini bisa bermanfaat untuk kalian, khususnya ya kalian yang ingin kuliah di Amerika. Ya, oke? Udah siap? Siap Pak Oke. Budi. Baik, mungkin untuk awalannya perkenalan lebih dahulu ya. Coba dari mulai Dini. Lo kayak sidang Itu kayak alami. mahasiswa gitu loh, kayak mau Resmi banget. Iya, makanya kan. Oh, ntar ngalir lagi. Biasanya Ini kan namanya style kan, ini Oke. style. ini diedit kan. Ya. Nggak apa-apa, nggak di. Budi. Oke. Oke, jadi yang pertama adalah perkenalan. Mungkin dimulai dari Dini ya. Perkenalan. Oke, namanya, kemudian jurusan S1, S2, kemudian kuliah nanti di US mau ambil apa, sama kenapa sih memilih jurusan Jurusan dulu yang jurusannya. Silakan. Asal gimana dong? Ya udah. Nama aku Bella Dini Lovely, panggilannya Dini. Apalagi tadi? Aku asalnya dari Pekanbaru dan Bukit Tinggi juga. Aku S1 di IPB di Teknologi Industri Pertanian atau Teknik Industri Pertanian, sekarang S2 juga sama. Terus S3 sekarang sama-sama Budi di insya Allah akan di Amerika Serikat dengan beasiswa Fulbright. Jurusannya aku di Sustainable Biomaterials di Virginia Tech atau Virginia Polytechnic State. Oke, tadi S1-nya di Teknologi Industri Pertanian. Ha-ha. S2-nya TIN juga ya, Teknologi Industri Pertanian. S3-nya Sustainable Biomaterials. memang ada kaitannya ya antara TIN dengan sustainable Biomaterials. biomaterials. Ada, soalnya karena di IPB itu TIN atau Teknik Industri Pertanian itu jurusan yang sangat broad, jadi sebenarnya spesifikasinya bisa ke banyak hal. Jadi salah satunya kebetulan Sustainable Biomaterials. Oke. Jadi meskipun beda jurusan antara Beda S1, nama. S2 dan S3-nya beda nama aja ya berarti Beda ya. nama. Tapi tetap inline ya, Satu tetap line. satu line ya. Oke, selanjutnya mungkin Ya, diposain. terima kasih. Nama saya Iin, saya dari Sumatera Utara, Tapanuli Tengah, dan juga dari Majalengka. Terus saya S1-nya di Statistika IPB dan akan mengambil S2 di North Carolina State University jurusan Conservation Biology.
S1 saya statistika, tadi udah bilang ya. Ya, Udah. S1 Di IPB. S1-nya statistik, kemudian S2-nya biological Iya, conservation. iya, conservation biology. Oke, conservation biology. Ekologi lah istilahnya. Ekologi. Sangat beda jauh. Iya, ya sangat antara beda jauh. statistik dengan biology conservation. Iya, jadi kenapa saya memilih itu? Karena saya menemukan passion saya untuk melakukan pelestarian keanekaragaman hayati terutama di Indonesia. Jadi saya mau berangkat dari statistika saya di S1 menuju conservation ecology yang ada di S2 saya nantinya. Kayak gitu. Oke. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Nah, dari sekian banyak beasiswa ya, kenapa kalian memilih Fulbright? Mungkin ada alasan spesifik gitu. Jadi kenapa sih harus Fulbright gitu? Kenapa nggak harus ya beasiswa lain kan lebih ada banyak kan? Untuk ke Amerika juga ada beberapa beasiswa yang ditawarkan. Kenapa harus Fulbright sih? Menurut kalian gimana? Apa plusnya dari Fulbright yang membuat teman-teman di sini tertarik untuk mengambil beasiswa ini kira-kira? Kayak Oh, iya. Berat ya Sebenarnya saya pertanyaannya. mencoba banyak banget beasiswa karena saya punya keinginan untuk lanjut S2. Itu kayaknya ada 17 beasiswa kurang lebih yang saya coba Wih, 17 beasiswa. selama 4 men. tahun, 2 kali tes IELTS, semua pakai biaya sendiri. gitu. Iya. 2 kali tes Baru Aku tahu 2 ya. kali tes IELTS kan udah 4 tahun. Oh, iya, Jadi iya, kan iya. tes IELTS cuma 2 tahun. Iya, Jadi iya, iya. bener-bener dari hati tuh memang punya passion untuk melanjutkan S2, tapi bukan karena sekedar di luar negerinya, tapi karena saya belajar dan tahu kalau kemajuan ilmu ekologi itu lebih pesat dan lebih banyak itu dari luar sebenarnya. Dan sedihnya ketika menulis paper atau lagi melakukan penelitian di tempat kerja saya, jarang sekali saya temukan penulis-penulis atau peneliti Indonesia yang publish paper di jurnal yang internasional gitu sih. Jadi kayak saya merasa kenapa kurang, bahkan Malaysia aja lebih banyak gitu. Jadi saya ada keinginan. Oh, terus alasan kenapa pilih Fulbright. Fulbright? Ya karena Tuhan kasihnya di situ sih. Karena saya udah coba semua dan Fulbright juga termasuk yang sangat baik, yang sangat luar biasa ya. Termasuk terkenal, udah cukup lama juga ada beasiswa ini gitu dibuat. Dan juga saya suka banget karena memberikan kesempatan bagi saya yang tidak inline. Jujur saya udah coba berkali-kali di Eropa karena jurusan S1 dan S2 berbeda, itu saya ditolak. Mungkin karena itu, mungkin yang lain saya nggak tahu. Tapi Fulbright ini memberikan kesempatan yang sangat luas untuk jurusan yang sangat berbeda sekali dari statistik ke ekologi, itu diperbolehkan dan bisa ternyata. Oke. Jadi buat teman-teman yang berkali-kali gagal dapat beasiswa, mungkin ada beasiswa entahlah itu apa, dan itu membuka kesempatan kalian untuk kuliah di luar negeri. Seperti itu ya. Ya, coba terus. Oke, sekarang Dini. Kenapa milih? Beli apa nih? Fulbright. Ya. Sama sih, alasannya sama Iin, juga karena Tuhan mengarahkannya ke sana. Cuman kalau untuk alasan utamanya pasti kalau gue pribadi sih kan personal, untuk kuliah luar negeri itu harus dari beasiswa karena nggak mungkin ke afford sama diri Ya, sendiri bayar atau orang sendiri, tua. nggak bisa. Jadi memang nggak ada pilihan lain, mau itu harga mati kalau kita mau kuliah luar negeri, apalagi sekelas Amerika yang betul-betul mahal, harus beasiswa yang full gitu. Jadi alhamdulillahnya Fulbright itu salah satu beasiswa, banyak seperti beasiswa lain seperti AS atau Erasmus, New Zealand atau Max itu yang menyediakan beasiswa yang penuh ke kita gitu, ke mahasiswa yang sudah lulus di beasiswa ini gitu. Jadi itu kayaknya alasan utama deh untuk kita semua ya, untuk Ya. beasiswa ke luar negeri gitu. Full coverage. Oke, jadi coverage. buat teman-teman yang ingin kuliah ke luar negeri, berarti wajib untuk mengambil beasiswa ya. Jadi karena biayanya juga sangat mahal sekali, jadi mungkin ya coba-coba aja untuk apply beasiswa luar negeri. Tapi bisa Kak, Oke. BPM. Apa? Beasiswa papa mama. Kalau punya. Kalau ada nggak Kalau apa-apa. ada, kalau Oke. Baik, sekarang kita lebih ke personal ya. Jadi setiap orang pasti punya pengalamannya masing-masing ya. Mungkin saya, kemudian Diin, kemudian Dini juga punya pengalaman yang berbeda-beda ketika melamar beasiswa ini gitu ya. Nah,
mungkin bisa gak kalian tolong ceritakan pengalamannya. Nah, kan tahapannya itu dari mulai aplikasinya. Ya, mungkin kita bahas step by step ya. Jadi dari mulai aplikasinya, kemudian menyiapkan dokumen, dalam arti menyiapkan dokumennya seperti apa, kemudian pas tahapan wawancara itu seperti apa, gitu, apa aja nanti akan ditanyakan. Kemudian nanti setelahnya kan kita perjuangan belum berhenti ya. Jadi setelah kita dinyatakan sebagai principal candidate, jadi masih ada sekitar 1 tahun ya untuk cari kampus dan untuk persiapan keberangkatan, ujian-ujian juga ya. Nah seperti itu. Jadi kita mulai dari share pengalaman aplikasi. Nah, apa aja sih yang harus dipersiapkan khususnya untuk beasiswa Fulbright ini? Jadi dalam artian persiapan itu dari kapan sih untuk menyiapkan beasiswa ini gitu, aplikasi dokumentasi. Mungkin dari siapa dulu mau duluan? Aku dulu kali ya. Silakan. Boleh. Kalau masalah persiapan beda-beda sih ya. Ada mungkin orang-orang yang perlu waktu bertahun-tahun, ada yang mungkin, kalau gue sih khusus untuk Fulbrightnya sih bentar ya, paling 2 bulan, 3 bulan. Cuman itu udah hasil dari dulu waktu gue S2 itu gue exchange ke Eropa sama ke Jepang. Jadi ada beberapa berkas yang menurut gue udah ada udah ada reference-nya gitu. Jadi udah ada cetakannya maunya kayak gini gitu. Jadi kalau untuk dari nol kayaknya sih propernya setahun mungkin ya. Tapi lagi-lagi tergantung orang-orang, nggak ada yang sama gitu. Kalau masalah berkasnya apa, kayak teman-teman juga pasti kalau searching beasiswa kan lihat di websitenya sendiri ya. Sebenarnya Fulbright nggak ada yang spesifik beda ya dibanding beasiswa lain, sama aja. Dan menurut gue malah agak lebih longgar dibanding beasiswa lain. Misalnya beasiswa lain itu yang bedanya Fulbright nggak ada batasan umur, S3, S2, jadi kayak bebas, lu mau umur berapa aja bisa. Atau misalnya kayak tadi Iin cerita jurusan lu nggak linear, nggak apa-apa gitu. Gue juga sebenarnya kan nggak linear banget. Jadi itu bisa gimana Kak Iin, Kak Budi. Kenapa saya jadi kakak? Ya terima kasih ya. Ada Dini. Jadi kalau buat saya sendiri, karena kan saya daftar beasiswa udah banyak banget, jadi saya udah banyak sekali bikin study objektif. Jadi kalau kalian cek di website Fulbright itu, kalian bakal disuruh untuk ngisi formulir, bikin study objektif, terus minta surat rekomendasi letter, surat rekomendasi, ya segala macamnya. Tapi karena saya udah sering daftar beasiswa, jadi sebenarnya saya cuma sehari doang mempersiapkan semua itu. Sehari aja? Sehari. Ya? Bener. Wah, keren. Ngisi formulir doang gitu. Oh, ngisi formulirnya ya. Kan yang rekomendasi udah berkali-kali, udah katam gitu. Udah. Supervisor saya udah katam. Jadi tapi kalau untuk study objektif itu penting banget sih. Jadi itu kayaknya sebulan perlu lah, kayak kalian juga minta pendapat dari orang-orang lain. Terus pas persiapan itu juga berdoa, penting banget. Waktu mau ngirim berkasnya itu doa dulu supaya minta kemudahan dari Tuhan gitu sih kalau pas persiapan. Nah kalau misalnya studi objektifnya itu apa sih sebetulnya, dan kira-kira kontennya itu apa aja? Kalau lu gimana Bu, studi objektif? Coba lu share. Kayaknya Kak Budi nggak sekarang. Katanya Penasaran nih kalau Budi. Susah ya Bentar, susah pertanyaannya. nah, ini nggak susah. Lempar balik ke moderatornya. Dari yang saya pelajari dari bikin study objektif tuh harus benar-benar jelas. Ini kan objektif, berarti benar-benar tujuan kamu apa untuk kuliah S2 itu, apa yang mau kamu raih dan apa yang mau kamu capai. Jadi kamu harus tahu pasti setelah kamu S2 apa yang mau kamu kerjakan. Jadi ketika saya bikin study objektif itu, saya merasa kayak this is something yang udah pasti real, aku harus kerjain gitu. Dan bener-bener ketika kamu bikin study objektif, jangan cuma bla bla bla, jangan cuma jualan kecap. Kamu harus jelas kamu udah bisa apa. Kayak kamu mulai dari kamu bisa apa, pengalaman kerja kamu apa passion kamu, dan apa yang mau kamu lakukan untuk Indonesia, dan juga apa yang mau kamu raih dari hasil kamu studi lanjut di luar negeri, dan mengapa harus S2 gitu. Itu tuh harus terjawab di study objektif kamu yang cuma 1 halaman ya kayaknya. Jadi benar-benar padat banget, dan nggak boleh banyak yang
bertele-tele lah, nama saya ini, saya dari sini, saya kuliah dari universitas saya terbaik, anak, iya. saya anak ketiga dan bersaudara, hidup kami susah, bla bla. Nggak bisa kayak gitu guys. Kalian tuh harus bener-bener oh ya oke, Indonesia kenapa nih sekarang kondisi ekologinya bagaimana kayak gitu, terus aku kerja apa, aku background statistik bisa dukung apa nih buat Indonesia gitu ya. Nggak tahu kalau Iin sama Budi mungkin beda ya, cuma kalau gue dulu misalnya kita gini mau bilang oh Indonesia itu, kalau gue kan sustainable biomaterials tuh kebetulan Ya, penting banget ini penting. jadi kan ya SDGs ya lagi hot SDGs. sekarang. Nah. Kalau gue kan membawa waktu itu penelitian gue tuh soal sawit. Jadi kalau misalnya kita bilang nih, oh kita tuh Indonesia itu produsen pertama sawit di dunia. Kalau menurut gue pribadi sih, gue cantumin juga kayak datanya. Misalnya di tahun lalu memang Ya. bener Indonesia itu nomor 1 dan misalnya produksinya segini. Dan tapi waktu gue bilang problem statementnya masalah sawit di Indonesia ini limbahnya banyak, dan gue bilang lagi itu berapa persen dari si produksi itu. Dan mungkin waktu itu gue sampaikan lagi, jadi bukan kayak kalimat-kalimat klise oh Indonesia itu punya potensi yang besar, ya potensi besar tuh berapa apa gitu. Jadi kalau menurut gue kita harus tahu datanya. Oh memang iya gitu, memang besar potensinya, ada angkanya kan, karena pasti ada datanya kan. Terus sama juga ketika habis lu ngasih problem statement kan, lu ngasih nih kayak solusinya yang lu coba jabarin di study objective itu dengan cara kita studi ke Amerika nih. Ya udah gitu, waktu itu sih gue ceritain untuk studi sustainability dan studi biomaterials di dunia itu Amerika tuh dominan dibanding semua negara gitu. Yes. Jadi dan itu gue sebutin lagi angkanya, jadi berapa persen penelitian itu dominan dari institusi di Amerika gitu atau Universitas Amerika. Jadi kan kayak kejawab semua, cuman bukan kalimat doang gitu. Jadi Ya. pakai benar-benar data. pakai data gitu. Data. Jadi bukan mengawang-awang Bukan aja ngomong gitu. doang gitu. Benar-benar Ada data. jelas. Benar-benar. Oke, berarti persiapannya nggak cukup 1 hari aja ya? Sebenarnya nggak cukup sih, tapi Studi karena objektif. saya sering bikin studi objektif, itu bisa jadi Oke. 4 tahun kan lagi tadi. iya 4 tahun kan, jadi kayak udah S1 sendiri gitu. Iya udah satu sendiri benar. Tadi udah ya aplikasinya. Oh ya, satu lagi, ini masalah IPK sih sebetulnya. Kadang ya masalahnya IPK ini pasti apakah IPK itu merupakan salah satu kriteria, misalnya IPK Kriteria yang utama, ya enggak kriteria ya? utama, maksudnya dalam artian kita memang penting atau tidak sih melamar beasiswa ini Fulbright, tapi dengan IPK yang rendah atau IPK yang tinggi gitu. Jadi kira-kira gimana menurut kalian pentingnya IPK itu? Atau nggak penting? Kita beda banget sama Budi sih. Dia nih tinggi banget. Ini Kita beda sama IPK-nya Budi sih. dewa, kita tuh kayak rakyat jelata. Iya gitu. benar-benar. Rakyat jelata. Tapi bagus, ini jadi menunjukkan Fulbright itu nggak melihat satu hal doang. Jadi Iya. memang melihat banyak hal. Iya, banyak Apa sih aspek kalau lah istilahnya lu tuh? pertimbangannya. Iya banyak aspek. Jadi yang mungkin kita lemah di PK, cuman ada beberapa hal lain yang perlu kita push. Iya. Kira-kira apa kalau dari Kalau gue, menurut gue sih itu yang gue push di bahasa Inggris. Jadi itu tuh gue mati-matian 4 tahun terakhir sebelum gue daftar beasiswa tuh gue mati-matian belajar bahasa Inggris sih. Jadi Oke. TOEFL gue tuh naik hampir 200 dalam waktu 5 tahun, 6 tahun lah. Jadi menurut gue tuh signifikan karena gue tahu IPK gue 1S2 tuh rendah banget dan itu nggak bisa kita apa-apain kan. Terus kedua, gue juga mati-matian banyak-banyakin exchange. Nah, gitu. exchange, jadi itu penting ya, exchange. Waktu lu S1, S2 Pengalaman atau internasional. pengalaman internasional? Benar. Jadi apapun, misalnya pun kita udah nyadar dengan kekurangan kita yang nggak bisa diapa-apain itu, yang kita nggak yang udahlah pasrah gitu ya, mau nggak mau kita push di elemen yang lain gitu. Kayak apapun deh, kalau misalnya ini Bapak Budi bagus banget nih PK-nya, jadi nggak jadi masalah kan. Kalau kita masalah, untuk gue masalah itu PK. Oke, kalau Ian Kalau aku sih pengalaman, maksudnya kan ya supporting supporting experience kali ya. Jadi kalau aku sendiri, kalau di Fulbright itu minimal IPK 3,0 Iya, ya 3,0. teman-teman. Nah IPK aku sendiri jujur aja cuman 3,0 something. Jadi itu bener-bener batas banget. Tapi bersyukurnya sih menurut aku Fulbright itu memakai 3,0 itu udah kayak standar aja. Kamu pasti mereka nggak akan terlalu ngeliat IPK banget, tapi bener yang kata Dini tadi bilang kalau misalnya kita perlu untuk
experience kita tuh diperbanyak. Jadi kalau untuk kasus aku, Ya. aku dikasih kesempatan banyak sama kantor aku untuk presentasi di luar kayak gitu. Untuk hasil penelitian, terus aku juga dikasih kesempatan untuk nulis paper. Ya, jadi itu menunjukkan kesungguhan aku untuk benar-benar berkecimpung di dunia yang baru buat aku gitu. Dan aku kasih alasan yang jelas nih, kenapa anak statistik malah pindah ke jurusan ekologi itu karena banyak banget penelitian ekologi yang perlu analisis statistik yang kuat. Jadi sebenarnya bisa aja untuk itu, tapi kan orang akan bertanya-tanya dong, ngapain kamu jadi ekologi, kamu kan bisa juga di statistik. Nah disitulah passion kamu harus kamu tuliskan, dan dengan kata Dini tadi ya harus ada data juga kayak gitu. Jadi memang experience perbanyak, dan juga bener-bener sumbangsi apa yang udah kamu lakukan di lingkungan kamu atau ya di kerjaan kamu, di kantor kamu, itu bisa untuk kamu tambah. Oke, berarti IPK itu kalau misalnya kalian punya IPK yang tidak terlalu bagus, tapi harus disupport juga dengan pengalaman-pengalaman ya. Sporting experience. Sporting Semangat. experience. Oke.